Jadi lebih jelasnya, elektabilitas Partai Nasdem terjun bebas karena mencalonkan Anies Baswedan. Ya, ini jelas membuktikan bahwa rakyat pro Bhinneka Tunggal Ika itu nggak main-main. Ya, rakyat Indonesia pro Bhinneka Tunggal Ika itu tidak main-main. Kalau kita bicara tentang mayoritas dan minoritas saat ini, maka itu tidak lagi berbicara tentang nama agama tertentu. Kalau kita bicara tentang mayoritas dan minoritas hari ini, maka kita bicara tentang rakyat yang pro Bhinneka Tunggal Ika atau tidak. Dan yang menjadi mayoritasnya adalah rakyat yang pro Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, buat para elit politik, saya ingin ingatkan, jangan coba-coba bermain api dengan rakyat pro Bhinneka Tunggal Ika. Akibatnya akan fatal. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yin Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku, ini ada breaking news. Elektabilitas Partai Nasdem terjun bebas. Dari 5,1% menjadi 4%. Menurut saya ini suatu penurunan yang wajar ya. Suatu penurunan yang wajar, dan saya berharap ini juga bisa menjadi peringatan buat partai-partai lain gitu ya. Agar tidak mencoba untuk bermain-main dengan rakyat. Begitu. Saya berharap ini juga menjadi peringatan buat partai PDIP ya. Partai Demokrat. Partai Demokrat menurut saya sudah lumayan berantakan ya. Sudah lumayan berantakan. Nah, sekarang giliran partai PDIP yang masih menimbulkan ambigu di masyarakat. Ya, kita lihat ke depan kemana arah keputusan politik partai PDI Perjuangan ini. Ya, kalau sampai membuat suatu keputusan yang juga mengecewakan rakyat, ya, maka nasib seperti yang dialami oleh Partai Nasdem bahkan lebih buruk dari itu saya kira ya. Karena berkali-kali saya katakan bahwa Partai PDI Perjuangan saat ini berada di posisi sebagai partai yang berkuasa, itu tidak lepas dari nama besar Insinyur Haji Joko Widodo, kan seperti itu ya. Pada 2014 dan 2019 itu banyak sekali rakyat Indonesia yang dalam tanda kutip terpaksa mencoblos partai PDI Perjuangan, termasuk saya salah satunya ya. Terpaksa mencoblos partai PDI Perjuangan karena menginginkan Insinyur Haji Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Sehingga menurut saya memang Partai PDI Perjuangan saat ini berada di posisi partai yang berkuasa tetapi belum menduduki partai yang dicintai oleh rakyat. Kita lihat ke depan keputusan seperti apa yang akan dibuat oleh Partai PDI Perjuangan ini. Apakah ke depan Partai PDI Perjuangan akan tetap mempertahankan eksistensinya sebagai partainya wong cilik, ataukah justru Partai PDI Perjuangan akan mengkhianati hati nurani rakyat yang telah membesarkan nama daripada Partai PDI Perjuangan ini ya. Apapun itu, mari kita saksikan bersama. Saya kira sinetron politik sudah dimulai. Mari kita ikuti dan kita saksikan episode demi episode
pertarungan politik ke depan. Intinya bagi saya bahwa partai politik manapun yang mengecewakan rakyat, yang tidak peka terhadap kerinduan rakyat, partai tersebut tidak heran jika mengalami nasib yang buruk nanti. Ya. Kalau Partai Nasdem dari 5,1% menjadi 4%, saya kira itu juga belum terlalu ya. Belum terjun-terjun amat menurut saya. Ya, mungkin bisa lebih parah dari itu. Kalau benar-benar bersikeras untuk mengecewakan rakyat yang pro Bhinneka Tunggal Ika. Begitu ya. Jadi lebih jelasnya, elektabilitas Partai Nasdem terjun bebas karena mencalonkan Anies Baswedan. Ya, ini jelas membuktikan bahwa rakyat pro Bhinneka Tunggal Ika itu nggak main-main. Ya, rakyat Indonesia pro Bhinneka Tunggal Ika itu tidak main-main. Kalau kita bicara tentang mayoritas dan minoritas saat ini, maka itu tidak lagi berbicara tentang nama agama tertentu. Kalau kita bicara tentang mayoritas dan minoritas hari ini, maka kita bicara tentang rakyat yang pro Bhinneka Tunggal Ika atau tidak. Dan yang menjadi mayoritasnya adalah rakyat yang pro Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, buat para elit politik, saya ingin ingatkan, jangan coba-coba bermain api dengan rakyat pro Bhinneka Tunggal Ika. Akibatnya akan fatal. Ya, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI.